Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Safid Alwi, MPD, selaku dosen mata kuliah seminar penelitian. Di sini saya Intan Pramesti dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 22804244084 angkatan 2022 ingin mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Intensitas Konsumsi Konten Hallyu, Keterlibatan Fandom K-pop, dan Wawasan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Impulsif Buying Merchandise K-pop mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Korean Wave atau Hallyu telah menjadi fenomena global yang telah menyebar termasuk di Indonesia. Menurut data Good Stance tahun 2024 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ketiga konsumsi konten K-pop di dunia dengan jumlah sebesar 7,4 miliar streaming. Dampaknya mahasiswa menjadi sebagai penggemar aktif seringkali melakukan impulsif buying merchandise seperti pembelian album, lightstick, atau merchandise limited edition atau produk-produk Korea lainnya. Nah, yang menarik bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi seharusnya memiliki literasi keuangan yang baik, tetapi faktanya masih banyak yang tetap impulsif membeli merchandise K-pop. Nah, selain itu, menurut penelitian penelitian sebelumnya, hmm, yaitu menurut pendapat Falcon dan Herardi mengatakan ada dua hal perilaku impulsif buying seperti kurangnya pemikiran dan perencanaan yang matang, serta emosi kesenangan sesaat dan rasa bersalah. Nah, tingkat emosi mencapai 54% yang dilakukan oleh generasi muda merasa senang dan puas secara emosional. Terdapat penelitian ini dalam konteks penggemar K-pop. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Elisa, pengaruh intensitas pengasas media sosial seperti Weverse terhadap impulsif buying memiliki korelasi positif dan signifikan. Semakin sering penggemar Makassar Swifers, maka semakin besar pembelian impulsif terhadap merchandise K-pop. Nah, menurut Sari, penelitian bahwa intensitas media sosial terhadap perilaku konsumtif berpengaruh signifikan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zulfa, menemukan bahwa intensitas menikmati drama Korea dan musik K-pop merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan konten Korea perilaku konsumtif. Namun, dalam penelitian Putri, itu menunjukkan dampak negatif pada kecanduan konten Korea terhadap perilaku konsumtif. Nah, tentunya ada keterlibatan fandom K-pop. Menurut pendapat Pratama dan Saudi, dalam penelitian mengenai celebrity worship memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembelian impulsif terhadap penggemar K-pop. Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam perilaku konsumtif penggemar K-pop pria dan wanita yang dimana wanita menunjukkan tingkat pembelian impulsif yang tinggi daripada pria. Itu menurut Zahra. Namun berdasarkan penelitian Ananda, bahwa semakin tinggi tingkat celebrity worship, maka semakin tinggi pembelian impulsif merchandise K-pop. Sebaliknya, jika tingkat celebrity worship yang rendah, maka perilaku impulsif juga berkurang. Nah, tentunya perlu pemahaman mengenai pengetahuan literasi keuangan agar akan berdampak pada pengaruh perilaku impulsif buying. Menurut pendapat Fadila, itu mengatakan literasi keuangan mempunyai dampak negatif pada perilaku konsumtif sehingga pembelian impulsif tidak dapat dihindari di kalangan mahasiswa. Adanya tingkat literasi yang tinggi itu cenderung melakukan pembelian kompulsif, terutama jika digabungkan oleh faktor-faktor seperti worship. Namun, pendapat Nurunisa dan Marlina mengatakan bahwa pengaruh tabungan literasi keuangan dan sistem pembayaran digital itu berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang kompleks dengan pembelian impulsif. Dengan demikian, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pada variabel tingkat konsumsi konten Hallyu, keterlibatan fandom K-pop, dan wawasan literasi keuangan yang mempengaruhi perilaku impulsif buying, adanya beberapa pendapat dan temuan yang tidak selalu sejalan. Hal ini menunjukkan adanya tidak konsistensi pada berbagai pendapat, namun hubungan antara tingkat konsumsi konten Hallyu, keterlibatan fandom K-pop, dan wawasan literasi keuangan dengan perilaku impulsif buying masih belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh. Selain itu, juga kurangnya penjelasan yang secara spesifik pada pada variabel tingkat konsumsi konten Hallyu, keterlibatan variabel K-pop, dan wawasan literasi keuangan pada perilaku impulsif buying menegaskan perlunya penelitian lebih mendalam untuk memulai gambaran yang lebih.
Yang kedua, terdapat rumusan masalah. Dari penjelasan mengenai latar belakang di atas, perumusan masalah yaitu dapat disebutkan yang pertama, apakah terdapat pengaruh intensitas konsumsi konten Hallyu terhadap perilaku impulsi buying? Yang kedua, apa ada pengaruh keterlibatan fandom K-pop terhadap perilaku impulsi buying? Yang ketiga, apakah ada pengaruh wawasan literasi keuangan terhadap perilaku impulsi buying? Yang terakhir, bagaimana pengaruh intensitas konsumsi konten Hallyu, keterlibatan fandom K-pop dan wawasan literasi secara simultan terhadap perilaku impulsif buying? Mercedes K-pop pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui adanya pengaruh intensitas konsumsi konten Hallyu terhadap perilaku impulsif buying. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh keterlibatan fandom K-pop terhadap perilaku impulsif buying. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya pengaruh wawasan literasi keuangan terhadap perilaku impulsif buying. Yang terakhir, untuk mengetahui adanya pengaruh intensitas konsumsi konten Hallyu, keterlibatan fandom K-pop, dan wawasan literasi keuangan terhadap perilaku impulsif buying. Untuk manfaatnya sendiri, manfaat teoritis diharapkan penelitian itu menyumbangkan kontribusi untuk pengembangan ilmu ekonomi, terutama di bidang perilaku konsumen dan pendidikan ekonomi. Nah, untuk manfaat secara praktis untuk sebagai mahasiswa itu mengharapkan wawasan, wawasan terhadap mahasiswa tentang pengetahuan keuangan dan membantu mahasiswa meningkatkan kesadaran pentingnya literasi keuangan. Bagi pendidikan, ini diharapkan memberikan bahan masukan dan untuk menyusun program edukasi keuangan kepada mahasiswa. Bagi penelitian, tentunya dijadikan referensi untuk penelitian yang selanjutnya. Bagi masyarakat, itu mampu memberikan gambaran tentang pola konsumsi generasi muda sehingga masyarakat dapat memahami fenomena secara komprehensif. Yang selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan grand theory perilaku konsumen dari Kotler dan Keller tahun 2009. Impulsive buying sebagai pembelian spontan tanpa perencanaan itu dari Rock and Fisher tahun 1995. Sementara keterlibatan fandom K-pop itu merujuk pada tekanan sosial dalam komunitas yaitu menurut Kim tahun 2020. Yang selanjutnya itu kerangka pikir. Kerangka penelitian ini menggambarkan hubungan tiga variabel independen. X1 intensitas konsumsi konten Hallyu, X2 keterlibatan fandom K-pop, X3 wawasan literasi keuangan terhadap Y impulsive buying. Hipotesis penelitiannya yang pertama itu intensitas konsumsi konten Hallyu berpengaruh positif terhadap impulsi buying Mercedes K-pop. H2, keterlibatan fandom K-pop berpengaruh positif terhadap perilaku impulsif buying Mercedes K-pop. H3, wawasan literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap perilaku impulsif buying Mercedes K-pop. 4, diduga intensitas konsumsi konten Hallyu, keterlibatan fandom K-pop, dan wawasan literasi keuangan berpengaruh simultan terhadap perilaku impulsif buying. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif dengan populasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta penggemar K-pop. Nah, sampel diambil dengan purposive sampling kriteria usia 18 sampai 25 tahun yang aktif dalam fandom. Nah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan dengan desain cross-seksional. Penelitian dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta pada Maret hingga April 2025. Nah, untuk definisi operasional variabel terdapat
tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Yaitu yang pertama intensitas konsumsi konten Hallyu X1, keterlibatan fandom K-pop X2, wawasan literasi keuangan X3, dan perilaku impulsif buying sebagai variabel Y. Nah, teknik dan instrumen pengumpulannya ini menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner juga digunakan dalam penelitian diberikan kepada mahasiswa sebagai target penelitian untuk mengumpulkan data. Penyebaran kuesioner itu bersifat tertutup. Nah, setiap pertanyaan kuesioner itu sudah tersedia pilihan jawaban. Dan responden hanya perlu memilih jawaban yang paling tepat untuk situasi mereka. Penelitian ini menggunakan model cross-sectional sehingga kuesioner dibagikan kepada responden hanya sekali saja. Baik, yang selanjutnya itu instrumen penelitian. Kuesioner dirancang dengan menggunakan skala Likert dalam mengukur sikap dan perilaku responden. Nah, skala Likert itu terdiri dari 5 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dalam tabel itu dalam variabel intensitas konsumsi konten Hallyu terdapat 4 indikator yang dimana dengan jumlah 12 butir soal. Nah, yang pada variabel keterlibatan fandom K-pop itu terdapat 4 indikator yang dimana jumlah soalnya juga 12. Yang selanjutnya pada variabel wawasan literasi keuangan terdapat 4 indikator dengan jumlah soal 12. Yang terakhir perilaku impulsif buying terdapat 3 indikator dengan jumlah soal 10. Validitas dan reliabilitas instrumen itu terdapat uji validitas, uji reliabilitas, dan yang selanjutnya pada teknik analisis data itu kita menganalisis deskriptif variabel. Jadi dalam penelitian ini akan menggunakan perangkat lunak SPSS dari Windows, yang dimana akan didapat nilai rata-rata, median, dan modus, serta nilai tertinggi dan terendah. Untuk uji hipotesisnya sendiri itu tujuannya untuk menilai apakah data yang ada cukup kuat untuk membenarkan klaim dalam penelitian. Itu terdapat uji hipotesis yaitu ada uji T dan ANOVA dan terakhir chi-square test. Yang terakhir terdapat regresi linear berganda. Jadi penelitian ini data dianalisis menggunakan pendekatan regresi linear berganda yaitu metode statistis digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat secara sekaligus. Sekian presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.